Bagaimana sih caranya biar nggak malas ngerjakan skripsi itu? Ya, Mbak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Selamat datang di podcast perdana HMBC UNED dari bidang sosial masyarakat. Untuk podcast perdana ini, kita akan dibersamai oleh narasumber yang sangat informatif dan juga dengan topik yang sangat menarik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Zakia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Dan teman Saya Ahmad Fauki Aksan dari Prodi Teknik Lingkungan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, ini saya perkenalkan. Mas, monggo. Halo, perkenalkan nama saya Fauzi. Saya penerima beasiswa Banyuwangi Cerdas tahun 2017 dan lulus tahun 2021. langsung ke pertanyaan saja ya. Iya. Yang pertama saya akan menanyai bagaimana kabar Mas Fauzi dalam sepekan ini atau kegiatannya apa saja. Alhamdulillah baik sih. Kegiatan hari-hari ini ya selain menulis di Warstek juga play job remote gitu. Jadi perusahaan luar negeri kan banyak yang buka peluang untuk jadi writer secara remote. Ya, contohnya di Apen, itu perusahaannya ada di Wales, kemudian di kayak New York Magazine gitu dari Amerika itu juga membuka itu writer remote yang bisa dari negara manapun dan menyiapkan beasiswa itu. Berarti dalam sepekan ini berarti aktivitasnya masih di rumah saja ya, tapi Yes. tetap produktif. Dan mencari uang. Lalu saya ingin bertanya story shortnya ketika menjadi mahasiswa UNED bagi Mas Fauzi. Kalau menurut saya ketika menjadi mahasiswa UNED pertama kali kayaknya 1 semester 2 semester itu ngerasa salah jurusan sih, karena dulu saya inginnya di ITB tapi udah 2 kali ditolak. Ingin masuk teknik industri karena pikirannya dulu negara maju itu ya industrinya maju gitu. Jadi pengennya teknik industri, setelah 2 kali ditolak ya udah akhirnya kayak putus asa. Ya daftar di berbagai universitas sih, kemudian keterimanya di UNED. Setelah semester 3 baru ngerasa kalau kita apapun itu yang kita pilih ya layak kita perjuangkan gitu. Seperti jurusan misalnya, kalau udah ditekunin ya pasti ada manfaat yang kita ambil dari jurusan tersebut. Dan ternyata dunia pertanian juga sangat aplikatif gitu di di bidang pertanian, khususnya untuk pengendalian hama dan lain sebagainya, itu bisa langsung diterapkan ilmunya. Jadi bukan teori saja, walaupun teori juga banyak, tapi banyak yang bisa diaplikasikan. Itu enaknya. Lalu ini kan kita sesama mahasiswa UNED yang dibiayai oleh Dinas Pendidikan Banyuwangi dalam bentuk PBC ini, beasiswa. Sensasi apa yang Mas Fauzi rasakan selama berkuliah di UNED dengan dibiayai program Banyuwangi Cerdas? Yang pertama sih bersyukur ya karena bisa melanjutkan pendidikan. Dulu emang pengennya kuliah apapun yang terjadi ya, entah ada biaya entah enggak, akhirnya bisa. Terus yang kedua sih ngerasa kayak terbebani karena kita harus menanggung beasiswa tuh bukan perkara hal yang mudah ya, karena itu uang rakyat. Ya kita harus sebisa mungkin untuk mengembalikan, entah dari dalam bentuk kita prestasi ataupun semangat kuliahnya itu sih. Jadi banyak melakukan kegiatan yang baru selama di kuliah tuh sangat memberikan dampak positif. Tuh. Selanjutnya saya ingin bertanya spill perjuangannya Mas Fauzi selama menjadi mahasiswa yang lulus tepat waktu. Kalau perjuangan sih ingat tujuan hidup aja sih. Kalau tujuan hidupnya seperti apa, jadi kalau kita tahu tujuan hidup kita pasti ada map
yang menjadi acuan gitu loh. Misalkan saya ingin jadi ilmuwan. Nah, mau nggak mau kan kita harus bisa menulis, bisa meneliti, bisa mendiseminasikan hasil penelitian yaitu melalui konferensi nasional maupun internasional. Kemudian selain itu ya kita harus suka membaca. Itu kalau ingin jadi ilmuwan ya. Ya. Tapi kalau misalkan ingin jadi kayak YouTuber atau apa ya berarti ya sering-sering buat video yang bagus. Walaupun Untuk apa apa yang mau dituju. ingin jadi YouTuber kalau bisa sih jadi YouTuber yang informasinya itu bisa diambil masyarakat yang bagus gitu loh. Bukan hanya sekedar yang penting ngikuti apa yang trending ya, bukan seperti itu. Selama lulus tepat waktu ini bagaimana sih Mas caranya biar nggak malas mengerjakan skripsi itu? Yang pertama kita harus ingat bahwa kita dibiayai oleh Pemda melalui Dinas Pendidikan. Itu adalah uang rakyat. Ya. Jadi ya harus kita semaksimal mungkin untuk bisa lulus tepat waktu. Yang kedua, motivasinya adalah orang tua. Kalau kita tepat waktu kan otomatis orang tua nggak ngebiayai kan, nggak ngeluarin biaya lah untuk kita. Walaupun kita udah bisa cari uang sendiri, paling nggak uang kita nggak berkurang untuk bayar SPP gitu. Nah, yang ketiga ya karena itu tadi ingin menjelajahi kehidupan baru setelah lulus itu seperti apa. Jadi itu ingin. Nah, untuk cepat lulus ya konsisten kuncinya. Walaupun kadang-kadang males gitu ya. Ya, caranya sih kalau saya mungkin sekarang ngerjain di sini, besok di sana, ganti-ganti tempat biar nggak bosan. Di kafe di mana terserah. Walaupun sehari ngerjain skripsi 3 kalimat, 4 kalimat, 10 kalimat itu ya bagus sih kalau setiap hari. Saya pun juga pernah ngerjain pembahasan tuh 2 hari setengah ya selesai. Tapi ya itu siang, pagi, sore, malam, pagi, siang, sore, malam terus. Karena saya prinsipnya tuh cepat selesai, cepat istirahat gitu. Jadi nanti istirahatnya panjang, enak gitu sih. Kalau teman-teman mungkin ada yang beda, saya nggak tahu. Disesuaikan dengan keinginannya masing-masing. Terus saya juga mau ingin bertanya Mas, kan saya kan maba kan, terus Ya. Kan saya ingin ikut lomba KTI atau apapun itu tentang kepenulisan. Nah itu gimana caranya Mas bagi pemula-pemula seperti maba kayak saya gini? Sempat dulu saya tuh termotivasi ikut KTI itu karena lihat mahasiswa UGM. Mereka kan bisa ke mana-mana gitu ya, ke luar negeri lah, ke Singapura atau ke Eropa kayak dan lain sebagainya melalui tulisan itu. Jadi kalau mereka bisa, kenapa saya nggak bisa gitu loh. Jadi dari situ saya belajar. Yang pertama sih membaca ya, banyak membaca karya-karya ilmiah. Kemudian syarat-syaratnya itu apa sih? Karya ilmiah itu syaratnya yang paling pasti itu adalah harus mengacu pada metode ilmiah. Kemudian yang kedua harus ada hal yang baru atau yang kita sebut biasanya sebagai novelty kalau di dunia saintifik. Kalau nggak ada novelty itu biasanya ya nggak ada fungsinya gitu. Jadi ibaratnya kayak sedotan ini kan dari plastik, tidak biodegradable kan. Nah kita buat misalkan dari itu bekasnya padi, nah itu bisa, kalau bisa dibuat seperti ini kan itu namanya pembaruan, inovasi. Nah itu yang disebut novelty, jadi seperti itu. Nah untuk bisa ikut telaten gitu ya intinya adalah cari teman yang ingin ke bidang itu juga. Kalau nggak ada teman ya kita mengawalinya individu. Paling enggak saya pernah lomba dulu lomba sendiri terlebih dahulu sebelum ngajak teman gitu. Setelah ada pengalaman bisa ngajak teman. Jadi kelilingi diri kita dengan teman-teman yang mau ke arah yang sama. Saya dulu seperti itu. Jadi aku bergaulnya dengan angkatan-angkatan atas, anak S2, anak S3 UNED gitu. Jadi ya bisa gitu. Nah setelah itu kan gimana Mas cara publishnya? Kan saya juga bingung Mas, gimana cara publishnya?
Kalau publish itu biasanya di dunia jurnal ya, itu yang dunia lebih jauh atau konferensi. Nah kalau KTI itu biasanya nggak usah dipublish, ada lomba kita ikut aja gitu. Kita buat karya, misalkan kita membuat ini tadi nih, inovasi sedotan dari limbahnya padi gitu. Sebagai bentuk untuk menyongsong SDGs 2030 itu kayaknya pokoknya yang bisa terurai di tanah gitu. Jadi contohnya seperti itu. Kita buat inovasi. Yang terpenting KTI itu ada inovasinya, entah itu tentang kesehatan, ekonomi, pendidikan, ataupun yang lainnya, yang penting ada inovasi. Bisa juga gagasan doang sih, nggak harus ada produknya. Jadi itu yang pertama sih, harus sering-sering membaca atau diskusi dengan teman yang sevisi lah, dia ingin terjun ke dunia itu. Saya dulu beruntungnya seperti itu, menemukan teman-teman yang mau diajak diskusi gitu loh, di Masjid Paperta, di manapun tempatnya, nggak masalah. Kadang juga cerita ke dosen, itu yang paling penting kalau untuk belajar. Gini Mas, kan Mas Fauzi kan pernah buat jurnal terus publish. Gimana Mas cara langkah-langkahnya buat publish itu gimana? Langkah-langkah publish yang pertama saya cari tahu di internet ya, how to publish scientific paper gitu. Bagaimana langkah-langkahnya. Setelah tahu, yang sebenarnya tuh cukup mudah, kita tinggal membuat draft atau manuskrip hasil penelitian atau hasil gagasan. Jadi biasanya jurnal atau konferensi itu ada dua jenis. Dia ada original riset, kita melakukan riset, atau review, kita membuat perspektif baru dari sesuatu yang sudah ada. Ya, misalkan kebijakan ekonomi terhadap carbon capture tuh, penangkapan karbon untuk menghindari global warming yang semakin cepat, itu bisa menggunakan satu perspektif, yaitu kira-kira seperti apa. Misalkan dibuat pabrik itu harus bahan bakarnya semuanya berbasis bio, misal pakai solar yang biosolar gitu. Itu kan perspektif baru. Jadi itu juga bisa dibuat KTI sih, walaupun nggak ada barangnya, tapi ada itu gagasan baru. Ada dua itu sih. Kemudian untuk publish ya tinggal baca di internet. Langkah-langkah publish itu yang pertama ya buat draft, sesuaikan draft dengan yang diinginkan jurnal, submit, nunggu review dari reviewer. Setelah itu kita menerima review, kita benahi, setelah itu disubmit kembali. Kalau udah diterima ya udah publish gitu. Terus mau tanya dong Mas, setelah kan Masnya udah selesai masa pengabdian. Rencananya mau kemana? Mau melanjutkan pendidikan kemana lagi? Oh iya, jadi sebagai penerima beasiswa Banyuwangi Cerdas for your information, jadi kita harus ngabdi 1 tahun setelah lulus. Itu ditempatkan di daerah-daerah yang sulit aksesnya, jalannya termasuk yang paling sulit. Di tempat saya itu yang paling sulit jalannya menurut orang-orang dinas. Jadi ya pernah shock, sepeda itu patah, remnya patah dan sebagainya. Itu udah ya, itu tantangan untuk kita. Jadi melalui itu kita sebenarnya tujuan dinas itu untuk menciptakan kita world class competence dan grassroots understanding. Jadi memahami pendidikan dari akar-akarnya. Kita nggak cukup untuk tahu pendidikan di kota aja, kita harus tahu juga pendidikan di daerah-daerah yang tertinggal seperti itu. Makanya dikirimkan Banyuwangi Mengajar, itu seperti itu. Nah, cara ngajar pun cukup jauh berbeda dengan cara ngajar di sekolah kota ya, karena banyak juga yang belum bisa membaca. Jadi ya, yang pertama itu ketika kita menjalankan Banyuwangi Mengajar ya harus sabar. Kemudian ya udah niati kita membantu itu. Kalau imbalan yang diberikan dinas ya segitu, intinya ya niatnya itu membantu
saudara-saudara kita yang kurang literasi. Itu sih intinya dari program itu. Nah, setelah selesai program itu ya keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan lagi sih di Amerika, kalau nggak di Inggris. Kalau yang di Inggris sudah keterima, cuma masih nunggu beasiswanya. Kalau di Amerikanya masih mau submit aplikasi, karena beda kampus, beda persyaratan. Seperti itu sih. Nah, mau tanya Mas, masalah pribadi, tentang pengalaman pribadi lah selama kuliah di UNED. Nah, cara Masalah memanage pribadi. waktu atau memanage apa saja itu Mas? Semisal semester 1 itu mau ngapain aja, itu gimana Mas? Kalau masalah memanage waktu sih, saya rasa ini disesuaikan dengan individu masing-masing ya. Kalau saya biasanya saya jarang nyatet, cuma saya ingat gitu apa yang saya lakukan. Jadi misalkan saya hari ini mengerjakan laporan mata kuliah ini, mata praktikum ini gitu. Nah itu segera dikerjakan, setelah selesai ya dilanjutkan ke aktivitas lain. Kemudian jangan lupa untuk memberikan diri kita ini apa ya, hadiah gitu. Misalkan saya selesai ini, ya udah aku ke kafe gitu, mana gitu. Jadi biar balance gitu ya, life balance-nya ada gitu. Kalau seneng olahraga tambah bagus lagi sih, bisa olahraga setelah ngerjain tugas. Nah, gimana agar konsisten? Ya satu-satunya jalan adalah kita tahu tujuan. Kita kuliah ini untuk apa gitu. Kalau kita kuliah, ya udahlah kuliah, yang penting kuliah ya repot. Kita nggak bisa tahu tujuannya kita apa gitu. Kalau saya karena keinginannya saya menjadi pengajar dan peneliti, ya mau nggak mau saya harus sering-sering baca, sering-sering update mengetahui info apa yang ada di penelitian. Misalkan saat ini yang dulu padi itu panennya setahun sekali, kemudian 2 kali, sekarang 3 kali, kemungkinan sekarang 4 kali. Mungkin juga 10 tahun ke depan bisa panen setahun itu 12 kali, mungkin. Kan ada bioteknologi yang rubah. Jadi seperti itu. Kenapa saya ingin jadi seperti itu? Karena menurut saya menarik gitu. Dunia penelitian itu ada hal baru, membuat sesuatu yang baru untuk orang lain berguna. Nah itu sangat apa ya, jadi amal kita ketika kita nanti udah tidak di dunia lagi. Tadi kan sudah sampean sampaikan Mas, tentang rencana tiap semesternya itu apa aja. Nah, saya ingin bertanya lagi, target-targetnya itu apa aja sih yang kemarin mau dicapai pada tiap semesternya itu? Kalau secara keseluruhan saya nggak ingat ya, tapi kalau saya ingat, saya ketika semester 1, semester 2 saya targetnya adalah mengenali jurusan. Selama 2 semester itu saya nggak pernah mikirin IPK gitu. Jadi ya tujuan ini untuk apa sih, apa tujuannya dari jurusan ini apa gitu. Intinya pengenalan dulu, kemudian mencari keinginan kita ini apa sih. Makanya saya ketika kuliah ya nyobain berbagai kegiatan, ya debat, ya KTI, ya fotografi, poster, kemudian ya organisasi, 2 organisasi, kemudian jadi ya seperti itulah, nyari apa sih yang sebenarnya kita cari itu, apa yang cocok dengan diri kita. Semester 1, semester 2, kemudian semester 3 ya udah mulai ngerasa ada sesuatu yang ingin kita kerjakan, yaitu menulis. Kalau saya dulu menulis, debat itu sukanya, sama ya itu sih, menulis. Jadi mempelajari nulis itu seperti apa. Di semester 3 itu seperti itu saya. Baru semester 4 kayaknya saya mulai ikutan lomba-lomba gitu, debat. Malah yang pertama kali debat bukan menulis. Jadi pertama kali lomba debat di Universitas 11 Maret. Ya saya dulu sempat daftar di sana juga, ketolak. Terus kemudian sampai finalis, lomba debat sampai finalis itu MIPA competition.
Selain itu lomba opini, lomba cerpen, puisi, itu semuanya saya coba itu loh, untuk mencari apa sih yang cocok dengan diri kita. Jadi selama semester 1, 2, 3, 4 sih saya rasa gak masalah kita nyari-nyari keinginan kita apa. Setelah semester 5 baru, oh saya cocoknya di sini. Ya udah tekuni itu. Jadi prospeknya seperti itu. Kemudian kalau cepat ingin lulus ya semester 6 itu udah mulai menyusun kira-kira saya ingin meneliti apa gitu. Kalau kita udah biasa membaca hal-hal yang berbau penelitian, saya rasa sih udah nemu di semester 6. Jadi semester 7 udah selesai proposalnya, tinggal penelitian. Awal semester 8 udah seminar hasil. Harapannya seperti itu. Jadi lulusnya bisa lebih cepat. Dan alhamdulillah pada saat itu ya saya lulus pertama kali sih di jurusan. Sekaligus di Faperta. Jadi periode 5 tuh Faperta yang wisuda angkatan 2017 itu cuma 1. Jadi seperti itu sih. Untuk target-target. Jadi nggak usah terlalu banyak. Intinya apa gitu. Kalau kebanyakan nanti malah khawatir kurang fokus targetnya. Jadi seperti itu. Ya, untuk pertanyaan mungkin terakhir ya, saya ingin ditanyakan sebagai seorang apa sih cowok kan, dulu waktu kuliah mesti kan kayak suka sama lawan jenis. Nah itu Iyalah masa sama jenis. maksudnya Mas Fauzi itu bagaimana sih cara memanagenya kayak sehingga prestasinya itu selama ini tetap meningkat? Kalau prestasi saya bilang meningkat atau enggak sih nggak pernah saya hitung ya. Maksudnya nggak pernah saya jadikan acuan. Yang penting kita ngelakuin apa yang kita inginkan gitu. Misalnya kita ingin lomba, kita ingin apa, ya karena kita tahu tujuannya gitu. Misalnya kita lomba, itu kan tujuannya paling enggak ya kita bisa dapat pengalaman dan teman baru. Ini sih yang penting untuk networking. Apalagi setelah lulus itu teman-teman dari yang semula ini adalah lawan maupun kawan di perlombaan itu bisa kita ajak diskusi untuk mengembangkan sesuatu. Ya, misalkan ya informasi kerja di mana dan sebagainya, itu penting sekali. Dan yang kedua mungkin bisa dapat juara kalau pas beruntung ya, bisa dapat uang gitu kan. Kemudian ya memperbaiki image dari jurusan kita gitu. Itu yang penting. Nah kalau suka ke lawan jenis sih ya saya rasa tergantung orangnya ya. Kalau kita punya rasa seneng sih nggak masalah ke lawan jenis. Apalagi kita suka ke orang yang sama. Nah kalau kita memiliki sama-sama ketertarikan pada hal yang sama sih sangat menguntungkan ya. Yang penting ya ingat kita masih sekolah sih nggak, atau kuliah nggak masalah. Dan walaupun nanti setelah lulus mau menikah sih nggak masalah, asalkan ya udah tahu mau kemana. Intinya ya dia tahu lah karirnya mau kemana. Intinya dia bisa potensially bisa tanggung jawab sih nggak masalah. Jadi apa ya, ketika saya kuliah ya yang terpenting ya tujuan itu tadi, visi saya apa. Kalau untuk suka ke lawan jenis ya sampaikan lah. Kalau apa sekiranya misalnya suka keterlaluan ya nggak baik juga, nggak punya ketertarikan ya malah bahaya gitu. Jadi ya diatur semampunya kita lah. Yang penting tujuan kita kuliah tercapai karena kita nanggung beban gitu. Itu. Terus ini apa? Yang terakhir ini Mas, apa sih kesan dan pesan untuk adik-adik mahasiswa Banyuwangi Cerdas ini dari Mas Fauzi? Kalau saya pesannya sih capailah tujuan dengan cara berpikir yang benar. Karena beli sistem manusia itu
cara berpikir akan mempengaruhi tindakan, tindakan akan mempengaruhi karakter, karakter akan mempengaruhi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi kenyataan. Terus, Baik Mas, terima kasih atas kedatangannya. Semoga podcast kali ini membawa kebermanfaatan bagi teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Saya Ahmad Fauki Aksan dan teman saya Anissa Zakia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.